Seandainya dia itu nggak ada rasa sayang, nggak ada rasa cinta, ya wis cuekin gitu aja. Mau jenengan itu jungkir, mau balik, mau ini, mau itu, apa peduli dia? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustadz, di sini ada pertanyaan gini. Ustadz, dari seorang dia tidak menyebutkan namanya, Ustadz, dari Jawa Timur. Beliau bertanya, Ustadz, istri Ana dia terlalu posesif atau terlalu cemburuan, sehingga kadang membuat Ana sendiri tidak nyaman berada di kantor maupun berada di tempat yang mungkin saat itu tidak bersama dia. Kecemburuannya dia itu sering mengada-ngada, Ustadz, sampai akhirnya dia terkadang suka berhalusinasi bahwasanya saya melakukan suatu hubungan dengan perempuan lain. Suatu ketika saya agak sedikit gusar dengan kondisi tersebut, Ustadz. Apa solusinya, Ustadz? Apakah boleh seorang suami sampai menuntut cerai kepada istrinya karena perilaku istrinya seperti itu, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun kita berada, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, diri kita, keluarga kita, dan semua orang yang kita cintai yang ada di sekeliling kita, ini untuk menuju kepada ridhonya bi'izni Rabbina tabaraka wa ta'ala. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi tentang kondisi keluhan seorang suami yang dia itu mengeluh istrinya itu sangat pencemburu, sangat amat pencemburu, sehingga itu menjadikan rumah tangganya nggak nyaman. Apakah boleh sampai cerai? Pertanyaannya kok ngeri banget. Jadi pertanyaannya, jadi kok apa boleh sampai cerai? Pertama, ya akhil aziz barakallahu fik, sifat dasar wanita itu cemburu. Ini sifat dasar wanita itu cemburu. Dan cemburu itu tanda bahwasanya dia itu sayang dan cinta sama kita. Seandainya dia itu nggak ada rasa sayang, nggak ada rasa cinta, ya wis cuekin gitu aja. Mau jenengan itu jungkir, mau balik, mau ini, mau itu, apa peduli dia? Ini apa? Ini peduli dia karena dia sudah tidak memiliki kasih sayang, tidak memiliki cinta, tidak memiliki harapan ini untuk ini melanjutkan rumah tangganya. Tatkala ini kemudian rumah tangga itu ya dipenuhi atau ada rasa cemburu dari seorang istri kepada suami, dari seorang suami kepada istri, maka itu adalah sesuatu yang baik. Bahkan tidak ada rasa cemburu dari suami kepada istri, jadi itu adalah tanda kejelekan. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata dayyus. Jadi orang itu tidak akan masuk ke dalam surga ad-dayyus. Dayyus itu orang yang nggak cemburu tatkala keluarganya berbuat kemaksiatan. Tapi segala sesuatu itu kalau keluar dari batasnya mesti jelek. Jadi segala sesuatu itu idza zata an haddihi inqalaba ila ziddih, begitu kata para ulama. Segala sesuatu itu kalau keluar dari batasnya maka mesti jelek. Minuman yang ada di hadapan kita misalkan itu manis. Jadi manis. Tapi kemudian manisnya ditambah sampai melebihi batas manis. Bukannya tambah manis, enek dan bisa muntah orang itu minum. Orang kalau nyambel, yang sambel itu yang disari itu kan pedes tuh. Tapi kalau pedesnya melebihi batas, itu bisa muntah, bisa mencret karena melebihi batas. Makanya jadi syariat kita memerintahkan kepada kita agar kita itu yani tidak melebihi batas. Jangan sampai ifrat, melebihi batas, jangan sampai hulu. Jangankan dalam masalah cemburu, dalam masalah geragama pun nggak boleh melebihi batas. Nasihat ana ya akhi, pertama fahami bahwasanya cemburu itu kodratnya wanita. Sebenarnya istri antum cemburu itu
dasarnya baik. Hanya kebablasannya itu yang perlu diatasi. Makanya jangan masuk dari sisi cemburu, nggak boleh. Kamu tuh jangan cemburu, nggak boleh cemburu biar terusan. Jadi dari sisi itu jangan begitu. Karena memang cemburu itu wajar, manusiawi, sangat amat manusiawi kalau orang itu cemburu. Tapi sampaikan dengan baik, nasihati dengan baik. Cemburu itu kalau berdasar, ada dasarnya, ada indikasinya, ada korinahnya, maka baik gitu. Dan tolong dinasihati saya. Tapi kalau nggak ada plus sama sekali, itu namanya was-was dari syaitan. Suami ke kantor dikira pacaran, akhirnya kok di omai, di rumah. Pada waktu di rumah, di PHK dari kantor gak bisa mangan juga marah. Kan repot. Jadi hidup itu yang benar, hidup itu yang realistis. Sampaikan itu dengan bahasa yang lugas. Lah, kalau cemburu sampai di level semacam itu, sampaikan bahwasanya itu malah jadinya suudzon, bukan cemburu lagi. Jadinya suudzon. Jadi suudzon itu malah jelek. Malah jelek. Kewajiban seorang wanita itu percaya kepada suaminya, bahwa suaminya itu wanita, orang laki-laki yang baik. Apalagi kalau kita itu insya Allah ya rajin jamaah, ya taklim, ya ini, ya itu, maka itu sangat amat tidak berdasar, Itu disampaikan. Cari waktu yang tepat, gunakan bahasa yang pas, cari momen yang tepat. Lah, adapun kalau itu sabarlah antum itu, sabar, butuh waktu untuk melakukan tindakan hal tersebut, butuh waktu, dan hindari segala sesuatu yang memuncakkan rasa cemburu. Contoh yang paling gampang zaman sekarang itu kalau anak nasihatkan, jadi HP antar suami istri itu tolong jangan di password atau passwordnya diketahui bersama. Jadi passwordnya podo, HP-nya istrinya itu, HP-nya suaminya itu, sehingga di rumah jadi istri mau ngambil HP-nya suami, ya wajar biasa gitu. Sebab buktikan kepada istri bahwasanya antum itu memang gak neko-neko. Lah adapun kalau memang antum itu gusar dengan itu, terus HP-nya di password, diambil sama istri, antum itu takut. Ini kelihatan takut, kelihatan apa? Ya kemudian istrinya semakin cemburu, semakin suudzon. Akhirnya jadi hal yang wajar. Betapa banyak rumah tangga itu berawal dari situ. Permasalahan itu karena HP tersebut. Jadi HP-nya itu gak usah di-password. Kalau takut nanti kebongkar sama anak-anaknya, takut nanti anak-anaknya gak benar, ya password suami istri itu sama. Sehingga buka HP-nya suami juga bisa, buka HP-nya istri juga bisa. Jangan mikirnya cerai dulu. Jadi doa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikurangi kadar cemburunya. Jadi karena cemburu itu kalau kadarnya lebih memang bermasalah. Lawang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu ngelamar Ummu Salamah. Jadi pada waktu Ummu Salamah tinggal wafat oleh suaminya, maka Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, saya itu punya anak kecil-kecil, saya khawatir nanti kalau aku menjadi istrimu nanti gak bisa melayani jenengan, aku nanti masuk neraka. Yang kedua, ya Rasulullah, aku ini sangat pencemburu, saya khawatir nanti malah bikin masalah dalam rumah tangga jenengan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, adapun anakmu kan anakku, itu kata Rasulullah. Anakmu kan juga anakku, karena kebetulan Abu Salamah itu mantan suaminya Ummu Salamah, itu juga keluarga dekatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, kata beliau, adapun rasa cemburumu saya akan mohon kepada Allah agar menghilangkannya darimu. Maksudnya menghilangkan rasa cemburu yang melebihi batas. Karena memang itu buruk dan itu perlu difahamkan kepada seorang istri. Kalau antum mampu menasihati sendiri, alhamdulillah. Kalau enggak, ya cobalah cari jalan lain, cari siapa gitu yang bisa untuk menasihati agar tidak memperparah suasana dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab.